Assalamualaikum, sahabat Bunda Ulfa. Apa kabar? Tentunya sehat ya, dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, Bunda Ulfa akan menginformasikan ya terkait suatu hal yang sangat dibutuhkan di dalam kita berkomunikasi maupun berkolaborasi. Nah, tentunya di berbagai kondisi ya, baik kita di kantor, baik kita di dalam suatu perkumpulan maupun di satuan pendidikan ya, yang bertemu dengan banyak orang yang berkolaborasi dengan berbagai komunitas itu sangat diperlukan, yaitu tentang keterampilan sosial emosional. Oke, mungkin sudah sahabat-sahabat Bunda Ulfa sudah memahami, ya sudah menerapkannya, sudah melakukannya beri berbagai aktivitas ya. Oke, tentunya waktu yang sedikit ini ya Bunda Ulfa akan menginformasikan pentingnya keterampilan sosial emosional pada saat kita berkolaborasi maupun berkomunikasi dengan berbagai komunitas ya, baik di sekolah maupun di lingkungan kita bekerja. Oke, apa sih sebenarnya eh, keterampilan sosial emosional itu ya? Bisa diartikan sebagai keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan, kecakapan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, itu ya. Eh, Tentunya ada 5 hal ya di keterampilan sosial emosional ini yang perlu diketahui ya. Tapi di kesempatan ini Bunda Ulfa hanya akan menginformasikan dulu 2 hal ya. Karena kesempatan ini kita akan mengupas 2 hal tersebut. Yang pertama adalah kesadaran diri. Nah, ini perlu. Kita sadar nggak dengan kondisi kita saat ini? Apa yang dirasa saat ini? Apa kita happy? Apa kita lagi bersedih? Atau sedang gundah gulana? Ini perlu. Jadi pada saat kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan banyak orang atau dengan sekelompok orang, kondisi kita itu kita sadar nggak? Ya, jadi perlu kesadaran diri. Nah, bagaimana kondisi kita saat itu bisa berjalan baik, bisa berkomunikasi baik, bisa berdampingan dengan baik saat itu di dalam berbagai aktivitas. Jadi kita harus menyadari kondisi kita. Sedang marah, sedang baik-baik saja, atau sedang kalut. Nah, jadi harus tahu itu agar apa yang kita lakukan itu tidak berdampak bermasalah di kemudiannya. Nah, itu yang penting ya. Jadi harus sadar kondisi kita, harus menyadari kondisi kita. Itu namanya kesadaran diri. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal nggak emosi kita, mengenal tidak apa yang ada yang sedang kita pikirkan, kondisi kita saat itu. Karena yang namanya emosi, pikiran, dan tindakan atau perilaku kita itu sangat erat hubungannya. Jadi kalau eh, kesadaran diri itu kemampuan memahami emosi, pikiran, dan prinsip atau nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana semua hal tersebut mempengaruhi perilaku kita. Itu namanya kesadaran diri. Ya, jadi emosi kita harus pahami, pikiran kita atau prinsip atau nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana semua itu mempengaruhi perilaku. Itu namanya kesadaran diri. Nah, selain itu kesadaran diri juga tentang kemampuan seseorang untuk memahami kekuatan dan keterbatasannya. Nah, jadi diperlukan kesadaran diri itu. Jadi jangan sampai kita eh, tidak mengenal diri kita sendiri. Itu ya. Jadi perlu sekali di dalam sekali lagi di dalam pergaulan, di dalam kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, kita harus mengenal diri kita sendiri. Oke. Nah, berikutnya adalah
Kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, kondisi kita saat itu, emosi kita saat itu, ya. Nah, kita harus mengelolanya. Nah, ini yang harus penting, mengelola atau memanage diri, ya, mengelola pikiran kita. Nah, selama ini bagaimana mengelola emosi atau dikuasai emosi, ya? Ini perlu. Kita harus sadar itu, apakah selama ini kita bisa mengelola emosi kita, atau kita malah dikuasai oleh emosi diri kita itu. Oke, jawabannya ada di Anda sendiri, ada di sahabat-sahabat Bunda Ulfa. Baik, setelah mengenal diri, ya, terkait berikutnya adalah memanage, ya, memanage diri, memanajemen diri, dan memanajemen ini adalah kemampuan, ya, untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuannya. Nah, ini yang penting. Jadi setelah kita mengenal diri kita, kondisi kita, dan seperti apa dan bagaimananya, kita bisa memanajemen diri atau mengelola diri kita, ya, emosi kita, pikiran kita, sehingga perilaku yang nampak adalah perilaku yang positif. Oke, nah, bagaimana mengelola emosi, pikiran, dan perilaku kita itu, ya, kita punya yang namanya konsep teknik stop. Nah, ini penting, ya. Yang namanya teknik stop ini minimal bisa kita gunakan untuk mengelola diri kita atau memanage diri kita. Pertama yang harus dilakukan adalah ambillah jeda dulu. Artinya diam sejenak. Apapun yang kita rasakan, ya. Berhenti sejenak dulu dari aktivitas yang kita lakukan. Dalam hal kita mengambil suatu keputusan, ya. Jadi stop dulu, diam dulu. Jadi kalau di dalam Islam itu kita istighfar, ya, Astagfirullahalazim gitu ya, kalau ada emosi kita sedang letup, nah, atau sedang tidak baik, ya, atau kita duduk dulu kalau pada saat itu kondisi kita sedang berdiri, kita duduk, ya, lalu ambil nafas. Ambil nafas, tentunya kita berdoa, ya, mohon perlindungan Allah supaya tidak ada setan yang menggoda kita. Ambil nafas sejenak sambil berdoa, tentunya mohon pertolongan Allah, karena hati dan pikiran kita ini punya Allah, sehingga kita harus dengan istighfar, lalu mengambil nafas, duduk dengan tenang, merenungkan apa yang harus dilakukan, ya, dan kita pikirkan, kita rasakan, ya, lalu barulah kita berpikir, amati apa yang harus dilakukan, apa yang harus diambil tindakan, apa solusi-solusinya, tepatkah saat ini diambil keputusan, ataukah perlu untuk dibicarakan kepada orang lain, atau, ya, kita hentikan sejenak dulu segala aktivitas kita untuk kita alihkan kepada hal lain supaya pikiran-pikiran yang enjoy, yang menyenangkan itu berangsur-angsur kita dapatkan. Nah, baru rileks, setelah lebih tenang, lebih rileks, lebih pikiran jernih datang, kita lanjutkan kembali aktivitas. Begitu. Jadi teknik stop ini penting kita lakukan. Ya, jadi ada dua hal dulu terkait keterampilan emosional yang Bunda sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, harus mengenal diri kita sendiri, emosi kita, pikiran kita, tindak laku kita, ya. Lalu yang kedua, manajemen diri. Kita bisa mengelola pikiran, emosi, ya, tindakan kita dengan teknik stop. Salah satu upaya, ya, teknik stop ini kita gunakan untuk memanage eh, diri kita agar emosi kita, pikiran kita sejalan dengan perilaku kita yang positif tadi. Oke, demikian
untuk dua hal ini di dalam kompetensi sosial emosional yang Bunda informasikan pada kesempatan ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya di channel Bunda Ulfa agar Bunda Ulfa selalu memberikan informasi-informasi terbaik untuk sahabat-sahabat Bunda Ulfa semuanya. Bunda akhiri, selamat malam, salam sehat dan bahagia tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.